Shalom, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang kurikulum yang digunakan di Republik Ceko yang beranggotakan 1. Herdi, 2. Ripka Parangan, 3. Nopin, 4. Ripka dengan saya sendiri, 5. Ines, dan 6. Dortin Ambalinggi. Materi yang pertama, latar belakang kurikulum yang digunakan di Republik Ceko. Negara Republik Ceko menekankan mata pelajaran ekonomi pada saat anak usia 3 tahun sampai dengan 19 tahun. Hal tersebut dengan maksud agar membentuk manusia-manusia yang mempunyai jiwa wirausaha sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru. Kemudian kurikulum IPS atau ekonomi mewajibkan peserta didik untuk mengikuti kursus-kursus yang berkaitan dengan kompetensi wirausaha. Setelah peserta didik lulus untuk setiap jenjang pendidikan, maka diwajibkan untuk membuat sebuah hasil karya berupa produk, yaitu hasil kerjasama dengan perusahaan ataupun stakeholder lainnya. Peserta didik yang telah dinyatakan lulus maka akan menerima sertifikat magang dan kursus sebagai bukti kualifikasi profesional yang relevan. Yang kedua yaitu pengertian mata pelajaran ekonomi di negara Ceko. Tokoh filsafat ternama komunis di negara Ceko mengatakan bahwa pendidikan digunakan sebagai daya pemersatu umat manusia dan turut memelihara perdamaian dunia secara universal, serta pendidikan yang baik yaitu segala sesuatu yang berkaitan langsung dengan keahlian. Kemudian ia percaya bahwa dengan memperoleh pengetahuan, umat manusia pada akhirnya diarahkan kepada Tuhan. Oleh karena itu, menurut European Commission mendefinisi mata pelajaran ekonomi di negara Ceko adalah mata pelajaran ekonomi menuntut warga negara atau peserta didik untuk mendapatkan aktivitas pengembangan yang menuntut individu mempunyai target dan membuat sebuah keuntungan sebagai suatu tujuan akhir. Baik, terima kasih. Saya Nopin akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu tujuan mata pelajaran ekonomi di Republik Ceko. Adapun tujuan mata pelajaran ini adalah meningkatkan kompetensi bekerja, kedua, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam hal pemecahan masalah ekonomi langsung, yang ketiga, meningkatkan kompetensi dalam komunikasi sosial dan pribadi, dan yang terakhir adalah meningkatkan kompetensi dan kompetensi kerja. Terima kasih. Yang keempat, orientasi kurikulum di Republik Ceko. Kurikulum yang digunakan di Republik Ceko adalah sistem teach how to teach, yakni pendidikan melakukan transfer ilmu dengan tujuan untuk dilanjutkan kepada yang lain. Selain itu, sistem belajar yang lebih mengutamakan self-service membuat setiap peserta didik harus belajar sendiri untuk menguasai materi. Cara yang selalu diterapkan adalah membaca materi yang akan dipelajari di kelas dan proaktif, tidak diperbolehkan ragu bertanya pada teman sekelas bahkan kepada pendidik secara langsung. Yang kelima, penerapan kurikulum di Republik Ceko. Yang pertama, pada jenjang pendidikan sekolah dasar bekerja dengan bahan kecil. Contohnya diwajibkan untuk berjualan di rumah dengan pengawasan dari orang tua. Hal ini berkaitan dengan kegiatan ekonomi yaitu konsumsi, produksi, dan distribusi. Pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama atau SMP, materinya tentang dunia kerja. Contohnya, siswa diwajibkan magang dan kursus di bidang wirausaha agar mampu menilai peluang dalam memilih karir dan formasi profesional dan menggunakan peluang dalam memilih spesialisasi informasi dan konsultasi untuk memilih pendidikan yang tepat serta dapat membuktikan situasi untuk menampilkan diri ketika memasuki pasar tenaga kerja. Yang ketiga, pada jenjang pendidikan SMA atau SMK, materinya tentang pasar tenaga kerja, yaitu pekerjaan, karakter dan jenis pekerjaan, persyaratan kualifikasi, karakteristik pribadi dan kesehatan, kesetaraan peluang dalam pasar tenaga kerja.
Contohnya, siswa diwajibkan magang dan kursus di bidang wirausaha. Topik pada SMK yaitu prinsip dasar, pengakuan diri, evaluasi diri, dampak pilihan karir, informasi dan jasa komunikasi. Yang keempat, untuk program teknis dan kejuruan kursus dalam program pendidikan menengah diselesaikan oleh sekolah yang berupa komponen pendidikan, termasuk ICT dan mata pelajaran ekonomi serta untuk non-ekonomi, membentuk rata-rata 60% dari kurikulum pendidikan dalam kursus yang mengarah ke sertifikat magang lebih berorientasi secara praktis. Untuk kursus dan magang merupakan bagian penting dari pendidikan yang mengambil rata-rata hampir setengah dari waktu pendidikan. Kursus dan magang dalam program pendidikan menengah, dalam hal ini jika peserta didik meninggalkan sekolah tanpa ujian, maka tujuannya adalah mempersiapkan peserta didik untuk pekerjaan yang lebih sederhana. Untuk pendidikan kejuruan profesional dan pelatihan mencakup komponen umum yang memakan 30-40% dari kurikulum serta menjadi standar kualifikasi dan penilaian kualifikasi nasional. Sistem pendidikan di Republik Ceko dari TK sampai ke perguruan tinggi. Pendidikan Republik Ceko ini memiliki struktur, yaitu yang pertama taman kanak-kanak. TK di Republik Ceko merupakan TK publik. Anak-anak mulai kunjungan mereka ke usia 3. Orang tua harus membayar 300 krons per bulan selama 1 hari tinggal di sebuah institusi dan 160 krona jika seorang anak di dalamnya sebelum makan siang. Anak-anak TK terlibat dalam bahasa asing, permainan, serta pendidikan. Yang kedua, sekolah dasar. Pada usia 6 tahun, anak menjadi murid dari sebuah sekolah dasar, di mana ia akan belajar untuk 10 tahun. Perlu dicatat, di Republik Ceko jumlah sertifikat berusia paling tinggi. Liburan siswa di Republik ini hanya di musim dingin dan musim panas, sementara musim panas hanya berlangsung 2 bulan saja. 3 jenis sekolah tata bahasa, yaitu 8 tahun setelah 5 kelas sekolah, 6 tahun setelah 7 kelas sekolah, 4 tahun setelah 9 kelas sekolah. Yang ketiga, sekolah kejuruan. Siswa pergi ke sekolah di mana untuk mendapat ProHITS-nya selama 19 tahun, pendidikan lanjutan, dan untuk pergi ke universitas atau 16 tahun dan kemudian pergi ke perguruan tinggi untuk mendapatkan pendidikan menengah khusus. Sekolah dan gimnasium Republik Ceko dapat publik, gereja, dan swasta. Swasta dianggap lebih bergengsi, namun karena dilihat dari pelatihannya yang berdasarkan pada upah pembayarannya. Keempat, pendidikan tinggi di Republik Ceko. Durasi program sarjana sekitar 3-4 tahun, menguasai selama 2-3 tahun, dan untuk memperoleh gelar doktor selama 2-3 tahun. Di Republik ini, pendidikan di perguruan tinggi benar-benar gratis, yang cukup motivasi yang kuat untuk mahasiswa asing. Perguruan tinggi negeri diploma dalam permintaan tinggi di seluruh dunia. Universitas swasta dan substansial. Mereka menawarkan pelamar mereka untuk dilatih dalam spesialisasi seperti perbankan, ekonomi, uang, hubungan internasional, pariwisata, manajemen hotel, dan lain-lain. Untuk bertindak cukup mudah, akan diperlukan untuk membayar studinya dalam bahasa Ceko 1.500 sampai 4.000 per tahun. Untuk mendaftar di komersial atau universitas harus mengambil tes bahasa, memberikan sertifikat IELTS atau TOEFL. Di perguruan tinggi negeri juga harus lulus tes pada pengetahuan tentang bahasa Ceko.
Salah satu argumen utama dalam mendukung penelitian di Republik Ceko ini adalah kurangnya pembatasan usia untuk mahasiswa asing. Oleh karena itu, mendaftar di Universitas Republik Ceko tidak hanya dapat 16-17 tahun, tetapi juga di usia 30 tahun yang akan mendapatkan gelar kedua atau lulus kursus di sarjana dan pasca sarjana. Saya akan melanjutkannya. Penerapan di Indonesia dari kurikulum Republik Ceko. Standar isi pendidikan untuk mata pelajaran ekonomi yang diterapkan di negara Indonesia dengan negara Ceko, yaitu negara Ceko lebih menekankan pada aplikasi secara praktek langsung ke dunia kerja, yang mendukung kompetensi siswa untuk langsung mempraktekkan apa yang didapat secara teori. Sedangkan di negara Indonesia, standar isi pendidikan untuk mata pelajaran ekonomi hanya sampai pada tahap teori saja, jika ingin adanya praktek langsung ke lapangan. Hal tersebut baru terdapat pada SMK, belum pada SMA. Pada SMA belum terdapat peraturan dari Menteri Pendidikan untuk memberikan sebuah proses pembelajaran secara praktek. Oleh karena itu, masih tergantung pada guru untuk memberikan proses pembelajaran praktek ke lapangan, seperti berkunjung ke perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan materi manajemen. Karena perbedaan tersebut, maka dapat dilihat kemajuan ekonomi negara Ceko jika dibandingkan dengan negara Indonesia. Walau secara luas negara berbeda, akan tetapi dari segi pendidikan dan standar yang digunakan untuk pendidikan cukup mempengaruhi kemajuan negara tersebut. Tetapi untuk zaman sekarang, Indonesia juga sudah mulai menerapkan pendidikan praktek. Setelah teori misalnya pada sekolah kejuruan dan perguruan tinggi, pada jurusan teknik yang pergi melaksanakan praktek sesuai bidang keahlian mereka, seperti di bengkel-bengkel atau bahkan ada yang ke perusahaan besar secara langsung.